Baiklah pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami YouTuber Tabloid Mitra Pendidikan. Kali ini kami berada di SMA Negeri 5 Kota Cirebon yang dipimpin oleh Bapak Haji Iwan Agustiawan MPD. Dan kami akan berbincang-bincang tentang surat edaran gubernur mengenai teguran atau larangan tidak boleh melaksanakan study tour bagi anak-anak, baik acara perpisahan maupun program-program study tour lainnya. Dan larangan ini merupakan efek daripada kecelakaan yang dialami SMK Depok yang minggu lalu. Baiklah pemirsa, untuk lebih lengkapnya mari kita simak tayangan video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami YouTuber Tabloid Mitra Pendidikan yang sudah sekian kali datang ke SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Bapak sebagai kepala sekolah, saya mau menanyakan tentang surat edaran ya Kang, tentang studi tour bagi siswa-siswi ya. Bagaimana tanggapan Akang, kan juga sekarang banyak perpisahan yang dilakukan di luar. Gimana Kang tanggapan tentang surat edaran tersebut? Iya, terima kasih ya. Terima kasih sekali pada semuanya yang pada saat ini sedang banyak memperhatikan dunia pendidikan, institusi pendidikan. Saya ucapkan terima kasih sekali. Walaupun situasinya sekarang mungkin agak berbeda. Ya, mari kita bukakan pikiran, bukakan hati atas perhatian semua ini terkait dengan kegiatan-kegiatan siswa yang banyak mendapatkan kritisi. Walaupun sebetulnya memang kegiatan siswa itu sudah bagian dari program yang sudah dimasukkan jadi kegiatan siswa. Tetapi memang belum begitu banyak dipahami kalau itu adalah sudah merupakan upaya kita untuk memberikan pelayanan pada siswa sesuai dengan kurikulum yang sedang kita jalani bersama ini. Kita memang pahami kurikulum Merdeka sekarang itu mengacu pada pelayanan siswa yang lebih banyak lagi karena dikembangkan untuk semua kemungkinan siswa itu bisa menjadi apapun dirinya. Jadi kita tidak lagi pada posisi mendikte anak. Jadi ketika kami mendapatkan surat edaran tentang kegiatan-kegiatan siswa, dulu kegiatan pelepasan yang harus mengutamakan bahwa pelaksananya siswa. Terima kasih sekali, karena memang itu sebetulnya yang kita lakukan. Kita memposisikan sekarang sebagai pembimbing. Tapi siswa kan juga tidak begitu paham tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Maka kaitan dengan surat anjuran itu, kita beri keleluasaan untuk ini loh, seharusnya juknis terkait dengan pelaksanaan itu, bicara soal regulasi, bicara mekanisme, bicara yang terpenting mungkin apa sih manfaatnya bagi siswa itu. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan kami dengan siswa. Jadi jangan dilepaskan bahwa hal yang paling sensitif yang saya tangkap dari kerisauan ini adalah adanya kontribusi keuangan. Bahkan saya merasakan bahwa sekarang ada ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan uang yang disumbangkan ke sekolah, sehingga begitu dibatasi kalau kaitan dengan akuntabilitas atas pemanfaatan
kita sudah berikan ke orang tua sebagai pemberi sumber dana itu. Tetapi ketika berbicara pelepasan sebaiknya tidak usah dilakukan, apalagi sekarang dengan bicara study tour, ya, tidak usah lah ngapain juga, buang-buang uang saja. Tidak tahu kalau ibu bapak mereka tuh orang yang tidak mampu, ya, secara finansial. Jadi kita tidak menempatkan itu pokok di permasalahan keuangan. Pemerintah juga sudah membukakan mata kita bahwa tanggung jawab pendidikan itu di tangan pemerintah, di tangan masyarakat juga. Jadi ada bagian porsi. Nah, mengenai pelepasan untuk SMA 5, untuk SMA 5 udah mengikuti prosedur dan memang seperti itu, sehingga apapun usaha yang dilakukan anak-anak tuh berakhir dengan apa, anak-anak ada penyadaran tentang kemampuan. SMA 5 satu-satunya sekolah SMA di kota Cirebon yang belum melaksanakan pelepasan, dan insya Allah direncanakan tanggal 27. Itu pun dilakukan di sekolah. Itu dilakukan dengan 4 kali rapat pelaksanaan yang dilakukan oleh siswa sampai terakhir tanggal 7 kemarin, dan siswa sepakat untuk dilakukan di sekolah dengan pembimbingan dari Dewan Guru, dan siswa juga sudah menghadap ke saya memintakan tim pembimbing dari guru untuk pelaksanaan itu. Kami sudah memberikan koridornya. Nah, terkait dengan yang lebih heboh lagi terkait dengan studi tour, Ya. saya sangat menyayangkan bagaimana analisis tadi kejadian ini. Kenapa justru sekolah yang dipojokkan dengan Yang dipojokkan. studi itu? Ya. Kemudian saya juga mendapatkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan. Saya paham sekali dengan apa yang disampaikan di edaran itu. Di edaran itu memang tidak berbicara soal pelarangan studi tour, karena kita paham, distrik paham bahwa studi tour itu juga adalah bagian dari sebutan umumnya sih outing kelas atau Ya, pembelajaran di luar kelas. Jadi yang belum tersosialisasi dengan baik itu adalah sebetulnya bukan tour, bukan senang-senang, bahkan bukan mengakumulasikan dana siswa untuk buru-buru nebeng gitu. Tidak seperti tuduhan mereka. Itu tuduhannya. Ya. Justru ketika kita melakukan pembelajaran di luar kelas, tidak bisa dilakukan tanpa pembimbing. Ikutnya itu adalah bagian dari melakukan pembimbingan agar pelaksanaannya agar bagus. Karena banyak hal kalau di kelas sudah terjaga sama dinding-dinding, kalau di luar kelas banyak dibutuhkan pendamping. Dan ketika kita sampaikan dalam diskusi-diskusi kepala sekolah, ada hal yang ternyata kembali lagi yang dikritisi adalah kaitan dengan rasa ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan itu. Tapi coba kalau kita bisa analisis, penyebab kecelakaan bukan grab, tapi kecelakaan itu terjadi pada saat pelaksanaan program studi tour. Kecelakaannya apa? Bus masalah. Ternyata sudah diketahui busnya bermasalah. Kemudian mari kita lihat ketika sekolah mau melaksanakan studi tour, sekolah tidak bisa melakukannya sendiri. Sekolah mencari kerjasama dengan vendor yang bisa mewakili sekolah untuk, ya pasti bicara soal keamanan, kenyamanan, fasilitas pelaksanaan kegiatan, selamat di jalan sampai pulang kembali gitu. Dan itu kita sebut biasanya travel atau travel. Nah, terkait dengan
bus yang digunakan, untung itu sama sekali kita tidak bersentuhan langsung. Kita hanya bisa mensyaratkan mereka promosi busnya ini, oke, busnya kapasitas ini, surat izin kelaikan dari bus itu, dari travel, kita lihat dalam bentuk surat-surat, bukan dalam bentuk fisik bus. Karena kalaupun kita memeriksa bus itu, kita juga tidak paham. Bukan urusan kita. Iya, tidak paham juga, gitu kan. Dan apalagi kalau disebut mestinya harus kerjasama dengan Dishub. Koridor kita sampai pada vendor yang bisa kita percaya, sehingga kita juga sedikit agak stres dengan vendor-vendor yang memaksa. Kita juga tidak mau dipaksakan, karena dasarnya ketika memaksa ada sesuatu yang kita tidak bisa percaya. Saya kepala sekolah diamanati untuk menjaga anak-anak ibu bapak, sehingga saya tidak akan memberikan kepercayaan pada pihak lain yang saya ragu atas kemampuan. Jadi asal dasar kepercayaan, atas dasar prestasi, vendor itu dipakai untuk acara, sehingga saya bisa menitipkan. Memangnya saya akan bisa tidurnya ya kalau anak-anak ada di luar? Bukan juga. Kalau berbicara soal disentuh berkaitan dengan apa keuntungannya, tidak ke arah situ pendidikan. Kita bicara soal tuntut kami kalau anak-anak ada komplain soalnya. Tapi saya tidak mengelak kecelakaan itu, tidak ada yang menginginkan, tidak ada yang merencanakan, Dan tidak harus menuduh ke program tersebut ya. Kalau sampai nanti bicara soal kenapa sampai meninggal, nanti ujung-ujungnya siapa juga yang hidup gitu kan. Itu nggak boleh sampai ke situ. Itu bukan ranah pendidikan lah. Kita tidak boleh berdebat kusir di situ. Kita tempatkan posisinya masing-masing. Saya terima diskusi atau masukan yang menarik terkait dengan program studi tour. Himbauan untuk dilakukan studi tour yang dekat-dekat saja kita sudah terima, kita sudah coba laksanakan. Tapi kurikulum menuntutkan untuk memberikan pelayanan, Tuhan, dan atas keinginan anak-anak itu kami arahkan, kami bimbing. Ya, mengenai kaitan dengan keselamatan, saya minta tolong pada dinas-dinas terkait lah untuk bisa menjaga anak-anak kita itu. Ya, dinas perhubungan, kepolisian, semua ya terkait. Termasuk juga masalah jalan. Kita kan juga belum mengevaluasi sebenarnya kejadian kemarin itu kecelakaan mungkin dari kendaraannya, atau mungkin human error, mungkin fasilitas jalan, situasional jalan. Jadi tidak harus disalahin ke sekolah. Terus Pak, dengan kejadian ininya, dengan surat edaran ya dari gubernur, tidak boleh untuk sementara kan mungkin ya. Apa sih harapan Bapak nih untuk hal tersebut ya, dengan terkait dengan ada perpisahan ini bagi anak-anak kelas 12? Iya, perpisahan itu adalah bagian dari momen indah anak-anak. Saya juga setuju, karena saya juga pernah sekolah, sehingga kenangan itu bagi anak itu secara pendidikan penting, karena bagian dari rasa yang dia akan dapatkan sebagai individu. Ya aneh lah kalau misalkan di sini tidak pelepasan, tidak ada kegiatan itu, di sekolah lain ada. Anak-anak kan melihat, ada perlakuan yang beda, nggak boleh seperti itu. Lakukan sama semuanya, tapi sedikit memberikan penyadaran pada anak-anak tentang apa yang mampu kita lakukan, bisa lakukan, tapi soal makna itu tidak ada batas, tidak ada korelasi dengan nilai uang. Ya, makanya saya bicara dengan tim yang nanti akan saya
bentuk untuk mendampingi anak-anak dan proses pelaksanaan, tetap memikirkan sebuah kenangan yang indah buat anak-anak. Walaupun dengan keterbatasan kita tetap membela anak-anak, membuat anak-anak itu punya rasa bangga yang dimiliki oleh anak-anak yang lain, walaupun dengan keterbatasan pendanaan. Itu saya akan sampaikan buat. Baiklah Pak, terima kasih Terima atas kasih juga saya boleh penjelasannya. Iya. Jadi jangan salah sangka itu Iya. yang di pojokan sekolah itu oleh Kita senang masyarakat. dapat diskusi begitu. Saya nanti dengan tidak emosional, ya, tidak dengan kita bisa dudukkan setiap porsi-porsi perkara itu dengan dudukan yang benar. Sehingga terima kasih sekali sudah mampu memperhatikan, berikan perhatian khusus pada dunia pendidikan. Tapi tolong jangan menghujatlah. Saya guru-guru juga manusia biasa, kadang-kadang memang juga punya harus yang beda. Iya. Kalau saya kepala sekolah, saya akan berusaha menjaga guru-guru saya juga supaya tetap bisa Iya. jadi pendidik yang baik. Baiklah Pak, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.